Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis keempat dari bab ke-122 tentang larangan bagi laki-laki memakai, duduk atau bersandar pada sutra. Atau urutan hadis nomor 807. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ali radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra lalu meletakkannya di sebelah kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya inna hadzaini haramun. Sesungguhnya keduanya diharamkan ala dzukuri ummati, untuk umatku yang laki-laki. Sesungguhnya keduanya, yakni sutra dan emas, keduanya diharamkan untuk umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, penjelasan tentang diharamkannya sutra dan emas bagi laki-laki yang sudah balik. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, ditetapkannya sutra dan emas menjadi sesuatu yang haram di dunia ini adalah ketetapan yang hak. Ketetapan, aturan yang Allah telah tetapkan, sehingga apapun reaksi dari manusia, ketetapan itu tetap dan pasti berjalan. Sehingga kita harus memahami kedudukan hukum dari Allah ini. Ketika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan, maka ketika manusia itu menolaknya, maka ketetapan itu akan tetap berjalan, akan tetap berlaku. Sehingga kita sebagai orang yang beriman hanya satu. Sering kita ingatkan untuk kita semua, bahwa sikap orang yang beriman terhadap apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu adalah hanya satu, sami'na wa ata'na. Ikuti, dengarkan
apa yang menjadi informasinya, kemudian taatlah, ikuti apa yang semestinya dilakukan. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia. Ketika apa yang telah ditetapkan oleh Allah, telah disampaikan oleh Allah, ya sudah ikuti saja. Sebagaimana kemarin, dan pakaian mereka dalam surah Al-Hajj, penghujung surat Al-Hajj ayat 23, dan pakaian mereka adalah sutra. Siapa pakaian mereka itu? Orang-orang yang berada di surga. Bahwa Allah menciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk ujian. Sampai sejauh mana ketaatan kita? Sampai mana ketundukan kita? Inilah bagaimana kita bisa mengendalikan egois kita, keakuan kita. Jangan sampai kita sombong. Kalau dalam bab berikutnya, karena gara-gara pakaian bisa sombong. Karena aksesoris bisa sombong. Bisa jam tangan, bisa sepatu, bisa tas branded, dan seterusnya. Nah, Allah kembali melalui lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW, larangan bagi laki-laki memakai, duduk atau bersandar pada sutra. Dan pada hadis keempat ini jelas sekali, hadis 807, ya, bahwa Ali, sahabat Ali, melihat baginda Rasulullah SAW mengambil sutra lalu meletakkannya di sebelah kanan beliau, dan mengambil emas lalu meletakkannya di sebelah kirinya. Begitu rupa baginda Rasulullah menjelaskan untuk memastikan mengambil sutra diletakkan di sebelah kanan beliau, kemudian mengambil emas dan diletakkan di sebelah kiri beliau. Kemudian setelah itu beliau bersabda, ya, summa qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya keduanya ini, artinya sutra dan emas, diharamkan untuk umatku yang laki-laki. Pelajaran yang kedua, memakai pakaian dari sutra diperbolehkan pada saat sakit, seperti penyakit kudis dan gatal. Ketika itu sutra dipakai sebagai terapi. Masya Allah, Allah begitu rupa memberikan suatu aturan, di mana aturan itu benar-benar bermanfaat untuk manusia. Lah bagaimana kita katanya bermanfaat? Iya, bermanfaat untuk apa? Nanti akan diberikan sutra itu saat di surga. Sebagai apa? Sebagai pakaian. Dan pakaian mereka adalah sutra. Sudah, ikuti saja. Memang disinilah kita bagaimana mengatur hati ini, menata hati kita agar apa? Tidak bergejolak terhadap aturan-aturan Allah, tidak menentang apa yang menjadi ketetapan Allah. Karena bagaimanapun ketetapan Allah itu pasti yang terbaik, apapun. Bahkan kematian seseorang nanti, hilangnya suatu jiwa, di mana jiwa itu adalah orang yang kita sayangi, orang yang sangat dekat menjadi bagian dari hati kita. Namun ketika Allah telah menetapkan, ya sudah, itulah yang terbaik. Disinilah kita benar-benar merasakan agama diturunkan ke bumi ini untuk apa? Mengatur agar kita benar-benar bisa tunduk dan patuh, mengikuti apa yang telah menjadi
ketetapannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita nanti akan bahagia. Karena apa? Dengan ketaatan, ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah. Itulah salah satu keridhaan yang akan mengantarkan siapapun mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang terantarkan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.